Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa kembali ya, masih dalam video cara menjahit atau belajar menjahit tingkat dasar ya. Oke, untuk kali ini adalah edisi yang ketiga. Saya yakin kalau dari edisi pertama sampai nanti terakhir teman-teman bisa ikuti, saya yakin pasti cepat bisa ya untuk menjahit sendiri. Oke, untuk yang pertama ini ya, saya sarankan untuk tidak memakai jarum jahit dulu, atau jarum ini dilepas dulu. Supaya apa? Supaya aman dan tidak patah. Karena biasanya kalau masih tahap belajar itu jarum mudah patah gitu ya. Jadi kita amankan, kita lepas dulu gitu. Oke, saya akan memberikan secara prakteknya ya. Pertama kita adalah masukkan kain seperti ini. Kita sebelumnya kita buka nih sepatunya nih, kita buka, kita angkat dengan angkat tombol tuasnya ini ya teman-teman. Kita lepas ke atas, otomatis yang di bawah ini terbuka. Nah, di sini adalah jarak di mana teman-teman mau menempatkan sebuah jahitan. Jika dirasa sudah pas ya, ini bisa digeser-geser, karena nanti kalau udah dijepit biasanya susah ya untuk dirubah kembali. Oke, sekarang setelah posisi sudah pas, kita turunkan kembali tuas ini, kita turunkan sampai menjepit. Nah, seperti ini. Oke, berikut untuk fitur yang ini ya teman-teman ya, yang kemarin ini saya coba akan praktekkan seperti apa langkahnya atau fungsinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya, ini teman-teman bisa lihat, ini miring tidak apa-apa ya teman-teman, ini kan nggak ada jarumnya ya, jadi nggak masalah nah, ya. Ini untuk contoh. Nah, kalau kita posisikan ini di tengah, kita tarik ke atas ya, di tengah garis ini, apa yang akan terjadi? Nah, seperti yang pertama saya bilang ya, bahwa kain tidak akan bergerak atau diam ya, teman-teman bisa lihat kain tidak bergerak. Oke, selanjutnya ini akan saya coba naikkan ke paling atas ya, seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ini biasanya jahitan akan mundur ya teman-teman. Nih ya, bisa dilihat teman-teman tuh, mundur, jahitannya ini mundur, bukan maju malah mundur ya, tuh seperti itu. Nah, terus yang fitur ini yang kemarin ya, kita coba lagi. Ini adalah fitur normal yang kita coba tadi. Lalu bagaimana untuk fitur yang tengah ini? Kita coba apa yang akan terjadi ya, kita coba. Ini adalah mengatur langkah ya teman-teman. Ini kita posisikan normal dulu supaya tidak mundur. Oke, kita posisikan normal, turun paling bawah. Ini ada ukurannya ya. Kita mulai. Ini adalah tuh teman-teman bisa perhatikan jaraknya itu jauh ya, antara titik satu jahitan dengan jahitan lain itu jaraknya lumayan jauh, atau lebih cepat melangkah seperti itu ya. Ini adalah fungsi pengatur ini. Kemudian yang satu lagi seperti apa, kita coba. Nah, ini adalah cenderung lebih rapat tuh ya, sangat rapat, jahitan untuk sangat rapat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kalau ingin belajar atau belum menguasai tentang ini, kita posisikan atau kondisikan ke normal saja. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi normal paling bawah. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan mengajarkan cara memasang jarum. Jadi pastikan ketika Anda sudah memasang jarum ini, teman-teman sudah menguasai ya, menguasai tentang putaran ini ya. Karena biasanya kalau putaran ini terbalik ya, terbalik ke sana,
ke sana gitu ya. Ini benang akan putus dan juga jarum biasanya akan patah. Itu yang sering terjadi. Oke. Saya akan coba untuk memasang jarum. Ada beberapa ukuran ya teman-teman. Ini nomornya itu ada nomor 13. Nomor ini menandakan ukuran besar kecilnya jarum. Oke. Ada yang nyampe ukurannya itu 15, 16 dan sebagainya. Oke. Saya akan buka jarumnya. Jarum jahit. Mereknya tergantung teman-teman mau beli seperti apa. Kita ambil satu. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam jarum jahit ini ya. Ini adalah ada sisi dimana ada yang agak lurus ya, mendatar ya, nih. Tuh, ini kan bulat, begitu di sisi lainnya itu dia kayak gepeng gitu ya. Nah, bagian daripada gepeng itu pertama kita angkat dulu tuas untuk jarum. Nah, seperti ini kita angkat supaya mudah. Kemudian ini kita kendorkan untuk pengikat jarumnya. Ya. Kendorkan sedikit saja. Nah, jika sudah selesai, maka ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau terbalik nanti biasanya jarum tidak pas masuk ke lubang sehingga memicu untuk menjadi patah itu jarumnya ya. Oke. Jadi yang gepeng ini posisinya adalah di dalam. Oke, saya akan coba pasang. Seperti ini cara pasangnya. Jadi pastikan yang gepeng ini berada di dalam ya. Kita dari bawah tarik ke atas ya. Nih seperti ini sampai mentok. Di sana ada pentokannya gitu ya, sampai berasa tek. Udah selesai. Nah, jika sudah selesai, teman-teman putar, kencengin kembali. Oke, setelah kenceng kita tes, kita angkat dulu apakah sama jarumnya masuk ke pas lubang atau tidak. Nah, ini masuk ke lubang ya, jadi aman. Berarti jarum bisa dipastikan aman. Nah, sekarang saya akan memberikan cara untuk memasang benang ini ya. Pada bagian yang harus dilewatinya seperti apa. Pertama adalah kita masukkan ke bagian ini ya. Tuh. Yang kedua, kita lilitkan seperti ini. Nih ya teman-teman, tuh di dalam ini. Nah, kita tarik. Nah, setelah selesai seperti ini, kelihatan ya. Nah, setelah selesai ujungnya ini kita masukkan ke dalam tuas ini. Nah, masuk ya. Setelah masuk ya, kita tarik secukupnya. Kemudian di sini ada ini ya teman-teman ya, nih apa nih untuk mengikat benangnya itu bisa dimasukkan ke sini ya. Bentar ya teman-teman, biar di ini. Biasanya untuk mengikat benang seperti ini, atau juga bisa dengan cara dimasukkan ke sini ya. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini masuk. Ini cara yang benar. Sebenarnya tidak dimasukkan nggak apa-apa, tapi lebih baik seperti ini supaya nanti hasil jahitannya itu bagus. Nah, terlihat ya seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai, ini baru masuk ke berikutnya, yaitu ini ada di sini ada seperti kawat. Jarum ini harus kita masukkan ke kawat. Nih, tuh ya, seperti ini, nyantol di kawat. Nah, baru setelah itu langkah terakhir adalah memasukkan benang ke dalam
jarum jahit. Ini jarumnya di sini. Coba nanti saya masukkan dulu ya. Ini karena benangnya jarumnya ukurannya kecil, jadi agak kecil juga lubangnya ya teman-teman. Di sini butuh kesabaran. Jadi menjahit itu butuh kesabaran ya. Kita benar-benar perhatikan, sangat kecil sekali lubangnya untuk ukuran 13 ini. Kalau terlewat sedikit aja udah nggak bisa ya. Nah ini ya teman-teman, setelah sudah masuk ke jarum seperti ini, bagaimana cara mengambil daripada skoci atau lubang yang di bawah tadi. Ini skoci ini spool ya. Nah caranya adalah kita pertama adalah masukkan dulu, nah gitu ya. Kemudian kita kaitkan, kita turunkan pelan-pelan ya, pelan-pelan jarumnya ya, sampai dia terangkat sendiri atau terangkat kembali. Nah ini adalah cara ya supaya mengaitkan jarum. Bentar ya teman-teman ya. Karena tadi kurang panjang ininya, kita ulang kembali. Jadi usahakan ininya panjang, kita tarik sedikit. Nah seperti ini sampai dapat jarum yang di bawah itu. Nah sudah terlihat ya. Nih, jika sudah terlihat atau terkait seperti ini ada dua benang sekarang antara bawah dan atas. Kemudian kita tarik ke depan seperti ini dua-duanya ya. Kemudian kita tutup. Jika posisi sudah seperti ini, maka kita sudah siap menjahit. Kita buktikan atau kita praktekkan ya teman-teman. Sebentar. Jadi teman-teman, ini adalah penggaris kita. Ini ya teman-teman ya. Ini adalah penggaris kita. Jadi ini patokannya setiap jahitan itu adalah ini nih ya, sepatunya ini, supaya benar-benar lurus. Pertama kita masukkan dulu jarumnya, kita atur posisinya ya. Jika sudah pas, nah seperti ini kan sisanya ini ada beberapa mili gitu ya teman-teman. Jadi kalau patokannya itu mau lurus enggaknya itu seperti ini ya. Akan saya coba praktekkan ya. Tuh kayak gini, berjalan terus pelan-pelan untuk tahap belajar ya teman-teman. Tuh seperti itu terus ya. Nah seperti itu. Jadi belajarnya adalah untuk meluruskan, fungsinya untuk meluruskan ini. Oke, supaya tidak terlalu panjang nanti untuk edisi berikutnya ya. Sabar menunggu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.